langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, kami Poparan Pura Jahuta Julu Dohot Boruna Sejabodetabek, Banten, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, dan Poparan Pura Jahuta Julu Labu Boti mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan berkatilah kami semua Poparan Pura Jahuta Julu, Dohot Boruna Sejabodetabek, Banten, Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, dan Labu Boti. Ajari dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, dan kami saling mengasihi dan saling memuliakan nama-Mu. Amin. Kita akan masuk ke liturgi pertama. Sebelum kita masuk ke liturgi, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 64. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, masih banyak orang yang membuat dunia ini menjadi Tuhan mereka, dan bahkan meniadakan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Dan marilah kita melihat betapa besar kuasa Allah dalam dunia ini. Kita dengarkan liturgi pertama dan dilanjutkan nanti liturgi dari Labu Boti. Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1, 3 dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik.
lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Kejadian 1 ayat 5 dan 6. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Kejadian 1 ayat 7 dan 8. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 9 sampai 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 12 sampai dengan 13. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pepohonan-pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Dan itulah hari yang ketiga. Mazmur 33 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti ke dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Mazmur 33 ayat 8 sampai dengan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 10 dengan 11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia menandakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rencana hatinya turun-temurun. Mazmur 33 ayat 12 sampai 13. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Mazmur 33 ayat 14 sampai 15. Dari tempat kediamannya Ia memilih semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mazmur 33 ayat 16 dan 18. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Kita akan mendengarkan liturgi pertama dari Bona Paso Lagu Boti sambil kita mempersiapkan liturgi pertama dari Jakarta. Yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging
bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 15 sampai dengan 16. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan. Ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia yang telah ada sebelum aku, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose 1 ayat 17 dan 18. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalamnya. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 25 dan 26. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Demikian.
Kita akan mendengarkan lagu puji-pujian yang dibawakan Ama HKBP Simare Marejae Bonapasogit lagu Boti sambil bersiap-siap liturgi kedua dari lagu Boti.